Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita dapat berkumpul kembali di hari Minggu di tanggal 22 Februari di 2026. Dan kita akan langsung saja ke acara pertama. Kita akan bernyanyi di nomor 267, Melayani Rajaku. Dan saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Berapa? 267. Di bait pertama kita akan bernyanyi bersama-sama. Bait kedua nanti saya persilakan kaum wanita yang bernyanyi. Bait ketiga kaum pria, dan bait keempat kita akan bernyanyi bersama-sama lagi. Ya, untuk ref nanti kita juga akan bernyanyi bersama-sama. Ya, nomor 267. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita akan merendahkan hati di hadapan Tuhan dan ketulusan hati kita kepada Tuhan. Kita akan memuji namanya, mengagungkan namanya lewat kebaktian ibadah pada pagi hari ini.
Marilah Bapak Ibu Saudara, kita akan menyerahkan acara ini kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang memimpin sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik dan juga berkenan di hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kesempatan pagi ini Tuhan, kami bersama-sama jemaat-Mu berkumpul di tempat ini dari rumah kami masing-masing, dan kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang melayani pada pagi hari ini, sehingga kami dapat membawa bersama-sama untuk mengagungkan nama Tuhan di tengah-tengah ibadah kebaktian pada pagi hari ini. Kami mau serahkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Jauhkan pikiran-pikiran yang menghambat kepada kami untuk memuji nama-Mu Tuhan, sehingga kami dapat persembahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan lewat pujian, lewat pelayanan hari ini untuk memberkati. Berkatilah kami yang akan memuji-Mu, sehingga setelah akhir ibadah ini kami dipuaskan oleh karena dan sejahtera-Mu yang melimpah kami. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan tempat ini, kiranya Kau berkati tempat ini Tuhan, sehingga kami dapat dengan nyaman, dengan tenang untuk dapat berkumpul, untuk dapat melaksanakan upacara kebaktian pada pagi hari ini, sehingga kami dapat memuji nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk firman-Mu yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya Kau berkati firman-Mu, sehingga firman itu tidak akan sia-sia kami dengar, namun firman itu yang kami dengar nanti dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Sekalipun hidup kami banyak tantangan, sekalipun hidup kami banyak kesulitan, kesusahan Tuhan, namun biarlah firman Tuhan yang kami dengar nanti tidak ada hambatan apapun, sehingga firman itu dapat menjadi tuntunan hidup kami, menjadi terang hidup kami, menjadi suluh dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat dituntun oleh firman Tuhan, sehingga kami dapat mengakhiri pertandingan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang tidak bisa hadir hari ini, yang tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang senantiasa menyertai mereka, memberkati mereka, memelihara kehidupan mereka masing-masing dalam keadaan situasi kondisi apapun. Kami menyerahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati bagi mereka yang kekurangan, berkatilah Tuhan pekerjaan mereka, berkatilah usaha mereka, karena melalui pekerjaan usaha yang mereka lakukan, mereka dapat mencukupi apa yang mereka perlukan, sehingga tidak menjadi hambatan mereka datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi mereka yang saat ini sedang kurang sehat, apabila ada yang sakit, kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka, Kau angkat sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya Tuhan, sehingga sakit penyakit juga tidak akan menghambat bagi mereka untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kekuatan bagi mereka yang sedang sakit. Apabila mereka dalam keadaan saat ini dalam keraguan-raguannya Tuhan dalam hidupnya, mana yang harus dipilihnya, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang tahu hati dan pikiran mereka masing-masing. Tuhan tidak akan memberikan hal yang tidak baik, yang buruk kepada jemaat-Mu Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk mereka yang sedang dalam keraguan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan juga iman mereka. Apabila iman mereka dalam pertumbuhan mereka banyak tantangan yang sedang terjadi, biarlah Tuhan yang senantiasa menopang, memberikan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka dapat mampu untuk melihat mana yang benar, mana yang tidak, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan juga bagi jemaat-Mu yang tidak bisa hadir oleh karena tantangan hidup. Kiranya Tuhan juga memberikan pelepasan bagi mereka, jamah mereka, pulihkan mereka, rawat mereka Tuhan, agar mereka dapat menikmati damai sejahtera-Mu yang senantiasa menghibur kekuatan kehidupan mereka masing-masing. Apabila mereka dalam kesusahan kesedihan Tuhan, Kau angkat semuanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini untuk bersekutu lewat persekutuan kami, gereja di tempat ini, dan persekutuan kami dengan Tuhan. Kami menserahkan sepenuhnya acara kebaktian pada pagi hari ini, dari awal sampai akhir nanti. Tuhan memberkati, Tuhan yang mengambil acara semuanya, sehingga kami boleh mengakhiri juga atas pertolongan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menserahkan seluruh acara kebaktian pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga di dalam pelayanan pada pagi hari ini tidak akan terabaikan oleh karena pertolongan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menserahkan seluruh ini ke dalam tangan Tuhan, atas dasar Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dan kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, biarlah itu memberkati kami sehingga kami boleh mengakhirinya dengan baik. Di atas semuanya Tuhan, ampunilah kami dari segala kelemahan dosa dan pelanggaran hidup kami. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, jemaat masih tetap berdiri dan kita akan membaca firman Tuhan silih berganti yang diambil dari Alkitab kita di 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 27. Baik, Bapak Ibu sudah ketemu ayat Alkitabnya? Kalau misalnya masih belum ketemu ayat Alkitab, saya akan menunggunya sampai kita bisa baca bersama-sama. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 27. Baik, sudah ketemu? Kalau misalnya sudah, kita akan membaca silih berganti dan saya akan persilakan untuk kaum pria membaca ayat yang ganjil dan kaum wanita akan membaca ayat yang genap. Seterusnya hingga ayat yang sampai ke 27 kita akan berbaca bersama-sama. Baik, saya akan mulai dulu untuk kaum pria dari hitungan 3, 2, 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Kristus yang adil. Dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, melainkan juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita mengerti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tapi dia tidak mengikuti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia dapat hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang dituliskan kepada telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar dalam cahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada kerusakan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni, dan kamu Aku menulis Kepada kamu, Bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan mengenal Allah di dalam diri kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini selamanya dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus,
Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengharapan dan yang mundur, dan yang dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis padamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang mengangkat baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah janjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutuliskan kepadamu, yaitu Yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Bersama-sama, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu belajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Saya mau jelaskan Bapak Ibu sebentar, saya minta waktu. Kita baca, hai anak-anakku, hal ini tuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Perhatikan ayat 1. Namun jika seorang berbuat dosa, perhatikan lagi. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang hadir. Surat Injil ini, surat Yohanes ini buat kita orang kita. Jadi ingat Bapak Ibu dan Saudara, ini khususnya buat orang-orang yang sudah percaya. Tetapi kalau ada orang-orang yang belum percaya juga boleh diberitakan. Tetapi khusus surat ini untuk orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Perhatikan baik-baik ya. Ini untuk orang yang sudah percaya dalam Tuhan. Tetapi kalau begitu Pak, bolehkah orang lain mendengar? Boleh. Yang kita bahas adalah di sini. Kalau orang dalam Tuhan, apakah dosanya masih ada? Sehingga mereka yang berbuat dosa langsung masuk neraka, tidak keselamatannya hilang. Ya ini ayatnya. Jadi kalau ada orang yang sudah dalam Tuhan ternyata berbuat dosa, bukan dia membawa dampak kepada hidup penyiksaan dalam neraka yang selama-lamanya, tidak. Tetapi ada Tuhan Yesus yang menjadi pengantara bagi Bapa itu. Perhatikan ayat itu, ayat yang pertama. Jadi kita Bapak Saudara, kenapa saya jelaskan supaya Bapak Ibu bukan hanya mengejar selesai ayat ini dibaca, tidak, tapi harus saya terangkan kepada Bapak Ibu, mungkin menambah pengetahuan menjelaskan firman Tuhan. Jadi dosa tidak membawa dampak membatalkan kasih karunia Yesus. Bapak Ibu dianggap menjadi imam, menjadi anak-anak Allah, tidak membatalkan. Dosa apa itu Pak? Dosa yang tidak membawa maut. Ya, perhatikan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu dihantam gereja sana sini, Bapak Ibu keok kalau gitu. Akhirnya kalau keok, Bapak Ibu ikut. Keok namanya kan keok. Keok itu kalah, karena argumen, akhirnya ikut. Ini jangan sampai Bapak Ibu keok kesana kesini, gereja yang mengajarkan keselamatan hilang Bapak keok, Bapak Ibu, akhirnya kembali ke sana. Jadi saudara dikasih Tuhan, jadi dosa yang kita buat itu bukan dosa yang membawa maut akibat dari dosa, yaitu dosa yang turun dari Adam. Ketika Adam melakukan dosa, maka semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa ialah maut. Yesus Kristus telah menyempurnakan. Jadi Bapak Ibu, yang kita diberikan oleh Tuhan Yesus kasih karunia ini bukan amalan kita. Perhatikan ya, bukan amalan kita. Perbuatan kita baik apapun tidak. Kita hanya 100% kasih karunia Tuhan Yesus.
Terus kalau anak-anaknya tidak setia, apakah membatalkan itu? Tidak. Hanya bagaimana Pak akibatnya? Apa segala sesuatu yang Bapak Ibu buat dalam kehidupan ini, baik perkataan, perbuatan, sikap, tingkah laku, Bapak Ibu akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Tidak urusan dengan saya. Kelvin main pujian, salah urusan dia. Saya menyampaikan Tuhan sedikit salah urusan saya. Pak Robin dengan tidak sungguh-sungguh mau main musik, urusan dengan dia dengan Tuhan. Jadi kalau kita berbuat dosa, urusan kita dengan Tuhan, tetapi tidak membatalkan akan kasih karunia Tuhan Yesus keselamatan. Tidak. Kalau seperti itu Bapak Ibu dan Saudara, saya yakin 100% gereja orang percaya di dalam dunia tidak akan sanggup dapat masuk surga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Tuhan Yesus rela di atas kayu salib menyalibkan dirinya untuk memberikan pengampunan itu. Tuhan sudah menggantikan akan dosa kita. Terus apa lagi? Karena apa? Karena kita tidak sanggup untuk menyelesaikan dosa kita. Oleh sebab itu Yesus datang untuk menggantikan akan hukuman dosa kita. Terus apa lagi kita mau? Apalagi Pak Robin sama Pak Salah nanti khotbah ya, harus sampaikan kepada orang. Kelvin yang orang apa harus sampaikan kepada orang. Jangan tergiur. Gereja-gereja yang mantap, ya. Gereja yang banyak orang yang mantap musiknya, cuma nggak bawa itu semua. Yang kita bawa adalah kita sendiri kepada Tuhan. Jadi dosa tidak membatalkan kita kepada Tuhan. Gereja siapa bisa bertemu dengan saya? Jadi menurut saudara, inilah kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kalau gereja yang di sana tidak mengakini, saya latar belakang banyak gereja yang kami kenal. Saya ya, mengajarkan keselamatan bisa hilang kalau Anda tidak sempurna satu saat. Habislah semua. Itu sebab itu Pak Saudara dikasih Tuhan, tolong dinasihati keluarga-keluarga kita yang menyeleweng yang kesana sini, termasuk keluarga saya. Diingatkan terus, karena hari ini hari terakhir dengan susah payah kita memberitahu kepada mereka. Jangan mereka berhitung-hitung korban untuk Tuhan. Tuhan akan menguji, akan memberikan yang terbaik untuk mereka yang betul-betul berkorban untuk Tuhan. Korban artinya sungguh-sungguh pada Tuhan. Jadi dosa yang kita buat nanti Bapak Saudara, saya yakin percaya. Habis Bapak Ibu dan Saudara dari gereja ini pasti bisa berbuat dosa nanti. Bisa nggak kira-kira? Dikit aja bisa berbuat dosa. Kalau gitu batal dong? Tidak. Oleh sebab itu menurut saudara kita, tetapi kita punya pengampunan Tuhan. Kalau itu Bapak Pak Siskus, berarti kemerdekaan yang saya punya adalah menyambungkan kemerdekaan. Tidak. Tuhan memang tahu akan keadaan kita. Tuhan tahu. Oleh sebab itu, yang berikut Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hukum Taurat ditulis di dalam dunia ini ke 10 hukum perkara. Bapak Ibu, mengapa itu ditulis? Sehingga supaya orang tahu dosanya. Tetapi setelah waktu demi waktu, tidak ada satupun orang yang sanggup melakukannya ke 10 hukum, termasuk ahli Taurat. Tidak ada satu yang bisa sanggup melakukan. Oleh sebab itu, Yesus harus datang dalam dunia untuk menggantikan hukuman dosa kita. Bapak Ibu kasih Tuhan. Itulah Yesus. Jadi kalau sudah Bapak Ibu sudah sanggup menyelesaikan dosanya, Yesus tidak perlu lagi menebus dosa kita. Karena percaya Yesus pada Tuhan Yesus pada saat Bapak Ibu memberi keputusan pada saat itu Bapak Ibu percaya pada Yesus, apa kok bisa batal? Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah itu bagaimana sana? Oleh sebab itu banyak antikristus Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Banyak antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar ayat 18. Seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir.
Banyak antikristus. Dari mana? Dari kita. Dari gereja. Baik, kita baca ayat 29, 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Dari antara siapa? Orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu jangan ragu-ragu kita mengikuti kepada Tuhan. Jangan tergiurlah dengan suara yang bagus suaranya. Sekarang ada mic yang disetel suara jelek bisa bagus. Ada suara yang disetel tanya Anis ya Mas Nis. Ada suara yang disetel bisa bagus suara jelek gitu kan. Mendengar musik bagus. Banyak orang yang berkumpul meriah. Bapak Ibu Saudara, GBI latar belakangnya adalah orang-orang, makanya Bapak Ibu dan Saudara ada namanya buku jejak darah. Orang GBI diberikan anti kepada mereka karena GBI adalah gereja umat Kristen yang militan. Dia mempertahankan sekalipun dia kecil. Sekalipun dia kecil dia mempertahankan dari mana asal dia. Makanya ada jejak darah. Banyak orang ditangkap dibunuh dan karena tidak mau ikuti dan sebagainya. Kita punya GBI ini militan yang luar biasa sekalipun kecil. Oleh sebab itu Bapak, janganlah kita tergoda ajaran-ajaran yang palsu bahwa keselamatan bisa hilang, harus berjuang. Amalnya kita hitung, tidak. Tuhan 100% kasih kalau Tuhan Yesus. Tidak ada tambah ini tambah itu. Kalau ada dosa, ketika kita sudah percaya Yesus, ada pengantara bahwa kita sudah ketahui bahwa tubuh kita lemah. Tubuh rohani kita kuat, tetapi tubuh kita lemah. Ini bisa jatuh dalam dosa bisa. Tidak dibatalkan kita, keselamatan kita bisa hilang. Itu kan. Jadi maksudnya harus argumen. Nah, jadi dosanya dari mana? Dosa yang tidak membawa maut. Di sini juga ada tulisannya. Tapi nanti minggu depan akan membaca itu. Dosa yang tidak membawa maut. Artinya dosa yang tidak membawa dampak kepada kebatalkan kita untuk masuk kerajaan surga tidak. Hanya kehidupan kita kurang harmonis dengan Tuhan. Seharusnya berkat kita melimpah-limpah karena kita selalu seperti itu, akhirnya berkat Bapak Ibu ditahan oleh Tuhan. Ya. Damai sejahteranya Bapak Ibu karena berbuat susah, bilang nih damai sejahtera Tuhan di apa namanya, ditahan oleh Tuhan. Nah, itu hanya ditahan. Hubungan kita dengan Tuhan tidak bagus. Jadi inilah yang mau saya jelaskan di tempat ini. Jadi sekarang banyak muncul antikristus. Antikristusnya bukan dari orang lain, dari kita sendiri, dari gereja sendiri. Yaitu ayat 19 saya kembali ulangi. Memang mereka berasal di antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Oleh sebab itu surat ini untuk kita, untuk yang percaya. Jadi Bapak Ibu, saya juga mengunjungi saudara saya yang sudah menyeleweng. Tetapi kalau sudah kita tegur, kita ingati, saya tidak ditanya oleh Tuhan nanti bertemu di angkasa. Tapi Pak Tuhan, saya sudah melayani mereka dengan sungguh-sungguh. Namun mereka menyeleweng, Pak boleh Tuhan. Jangan bilang nanti Tuhan, aku sudah melayani mereka, padahal tidak bisa mengelak kita Bapak Ibu nanti. Bapak Ibu nggak melayani tapi bilang melayani tidak bisa. Tuhan tahu semua nanti. Saya sudah berusaha melayani saudara-saudara saya, berikan yang terbaik. Tetapi ada motivasi yang di luar pemikiran kita. Oleh sebab itu saudara, kita tetap membimbing terus, kita menasihati terus. Kalau kita menasihati sampai kapanpun kita nasihat. Oleh sebab itu kita tidak dituduh oleh Tuhan tidak melayani mereka. Sebelum ini maksud saya yang Bapak Ibu, ini yang penjelasan saya. Jadi jangan ada mengatakan bahwa keselamatan kamu dosa hilang. Habis kita semua. Termasuk Agustinus. Ini ngajak saya lagi bersekutu di Ciputra.
Nih, nanti saya sepakati supaya saya bisa melayani Tuhan mereka ya, membantu melayani. Tapi saya bukan hanya diskusi firman Tuhan, tetapi bagaimana respon mereka, Bapak Ibu, supaya dikasih Tuhan. Jadi mengapa pengurapan itu terjadi? Terus saya melayani mereka juga dan sebagainya. Mengapa doa pengurapan tiap hari, pengurapan terus tiap hari, tiap saat, apakah mengurapan? Memang saya mau kurang diurapi Tuhan. Pengurapan Tuhan sekali untuk selamanya, tidak ada lagi pengurapan. Itu ada, tapi senang orang ya. Nah, oleh sebab itu menurut saudara, apakah itu dosa? Dosa kalau dia sudah tahu melanggar. Tapi kalau dia belum tahu tidak. Oleh sebab itu supaya dia paham, kita yang menyampaikan supaya dia paham. Kalau dia menolak wajar, nanti ada sesuatu menghambat dan seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kira-kira banyak sedikitnya firman Tuhan hari ini. Itulah, kita bukan target untuk menyelesaikan pembacaan sampai paham tidak, tetapi biarlah kita paham hal-hal yang terus seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih Mas Sigus telah menjelaskan kita di firman Tuhan, di pembacaan firman Tuhan silih berganti diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 27, dan kita akan melengkapinya dengan menyanyi kembali di nomor 329 sambil memberikan persembahan. Dan nanti saya persilakan untuk Pak Sigus melayani kita di dalam kantong persembahan. Kita bernyanyi di nomor 329. Persembahan dan juga doa firman Tuhan. Hari jemaat kita saat di dalam doa. Ya Tuhan, ya Bapa kami, terima kasih kami dapat beribadah kembali Tuhan, dapat berkumpul kembali di hari Minggu di tanggal 22 Februari 2026 Tuhan. Dan tadi juga kami telah menyanyikan lagu-lagu pujian Tuhan serta memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami berikan Tuhan, persembahan ini kiranya dapat Kau pakai sesuai dengan kegunaannya Tuhan. Begitu juga Tuhan, bila mana ada mereka yang belum bisa memberikan persembahan, Kau berkati juga mereka Tuhan.
Dan kami juga sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Sahala Tuhan. Kiranya Tuhan, Bapak Sahala yang menyampaikan firman Tuhan, kami dapat mendengarkannya dengan baik dan juga dapat kami terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Berkati yang membawakan kebenaran firman Tuhan ya Bapak Sahala dan juga kami Tuhan yang mendengarkannya. Tuhan, pimpin juga untuk ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terimalah Tuhan baik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya persilakan jemaat bila mana ada yang ingin didoakan, dan juga buat jemaat bila mana ingin tahu juga untuk poin-poin doa syafaat minggu lalu bisa langsung cek di grup GBI Perumnas. Ya, untuk minggu lalu kemarin itu ada 28 pokok doa syafaat, dan saya juga masih membuka kesempatan kepada jemaat kalau jemaat ada yang menambahkan pokok-pokok doa syafaat. Nomor 28. Ya, nomor 28. Sebenarnya Thompson sudah sehat, tapi dia karena gereja sana AKBP namanya. Ya. Gereja AKBP itu gereja yang mungkin dilindungi dia dan sebagainya. Dia kan malah tak enak. Itulah tantangan yang harus kita hadapi. Jadi Thompson saat ini sedang seperti itu. Sebab itu ya kita hanya serah kepada Tuhan. Apa Tuhan kan bagaimanapun kehidupan dia kita tak tahu. Sebab itu tolong doakan supaya Thompson tetap setia kepada Tuhan saja. Ya. Nomor 27. Nomor 27 sudah ada. Ya, minggu kemarin kita sudah menambahkan di nomor 27 kita doakan juga untuk saudara Thompson ya, supaya bisa beribadah kembali di GBI Perumnas dan juga tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Nomor 27 atau 28? 27 Pak. 28 Grace. Ini apa pekerjaan lain. Saya dapat nomor 28. Sini. Tidak bisa. Gimana? Ikuti. Thompson 28. Oh. Mungkin ikut dulu. Belum dapat kiriman. Juga 27 Thompson. Iya. Ya, yang minggu kemarin Pak. Minggu yang lalu. Oh, 2 minggu yang lalu kayaknya. Soalnya minggu lalu juga sudah saya ubah juga nomornya udah sesuai. Thompson terus sudah tuh doakan. Ya, jemaat ada yang ingin menambahkan untuk pokok-pokok doa syafaat, saya masih persilakan. Itu untuk ada berita tinggal kaum wanita. Kaum wanita ada di Cengkareng nanti di tempatnya Pak Pusdario. Kaum wanita tanggal 7 Maret 2026 hari Sabtu pukul 10 sampai minggu selesai. Tapi jauhnya amat jauh. Cengkareng atau Gunung Jeruk sana. Mau ini kemana? Kapuk. Jadi
jauh. Tapi tergantung Bapak Ibu, jam 10. Kalau Pak Salah mau ngantar Bu Simani tak boleh, saya antar istri tidak boleh. Belum tahu. Nah, jauh, belum tahu rumah bapaknya. Jauh. Kampung Ambon. Oh, tahu siapa? Kampung. Kampung Ambon yang jauh kan? Semuanya. Kampung Ambon itu yang saya tahu ya Pak ya. Yang ada Ambonnya. Iya, Kampung Ambon di Cengkareng itu. Ini saya berbagi informasi aja Pak ya, sedikit. Menurut informasi yang saya dapat sih Kampung Ambon itu tempat narkoba. Sarang itu di Cengkareng. Saya juga dapat info Pak dari teman-teman gitu. Hati-hati kalau emang ke sana. Soalnya rawan, danger. Jadi ini tempatnya Pak Pendeta Kusdaryono tempat. Ya, boleh konfirmasi aja ke Pak. Kalau misalnya Gitu. mau ikut ya kita doakan aja. Kalau Ya. ikut nggak apa, kita berdoa. Soalnya situasi di sana gimana? Tapi istri nggak tahu nanti. Kalau saya bisa ya saya antar dia sambil apa lah. Ya. Tapi saya ngantar bis juga nanti ini capek saya. Tapi ini memang jauh ya. Iya, Namanya jauh Pak itu. jauh sekali. Ada kita doakan aja. Doain apa? Ibadah kaum wanita di tanggal berapa Pak? 7 Maret. 7 Maret. Maret 2006. Kopi belum ada lagi. Kok dia belum lah. Saya belum mau. Ini saya tambahkan di nomor 29, yaitu kebaktian kaum wanita di tanggal 7 Maret 2026 Di Kapuk Cengkareng. di Kapuk. Jemaat Kapuk. Di GBII Jemaat Kapuk Cengkareng. Ya, sudah saya tambahkan. Untuk yang lain gimana? Ada yang ingin didoakan? Ya, kalau misalnya sudah cukup ya, atau sudah tidak ada lagi yang menambahkan doa syafaat, nanti saya persilakan untuk Bapak Robin memimpin kita doa syafaat dan Tunggu dulu. Saya mau lihat dulu. ya. Hati lo, belum tahu kan? Belum tahu ya. Biasanya bulan 3 nanti dapat. Tapi sebenarnya sudah ada, tapi mungkin ragu. Agustinus ada di situ nomor berapa? Agustinus nomor, sebentar Pak, saya lihat dulu. Susah orang ya. Maksudnya lu kan dihapus kan nggak usah. Iya, Pak Agustinus. Sudah dihapus saja. Iya, Ini nggak ada. Dan nggak ada. sudah. Kirim aja. Baik, saya akan kirim pokok doa syafaat yang baru. Jemaat bisa lihat di grup gereja Karnas.
sudah saya kirimkan. Baik, saya minta waktu untuk Bapak Robin untuk memimpin kita di dalam doa syafaat. Saya persilakan. Mari isi dan segala kasih-Mu pimpinanmu dengan firman pada saat ini kami datang sebagai nada kami dan biarlah Bapak juga yang kita beracara di dalam acara ini Bapak, dan juga pada hari ini kami menaikkan untuk pemerintahan di Indonesia ini, biar juga Bapak yang memberkati setiap pejabat yang tertinggi maupun yang terendah, serta presiden, wakil presiden, serta staf pembantu-pembantu juga. Biarlah mereka bekerja dengan bijaksana dan juga untuk kemajuan bangsa ini. Bapak di surga, untuk gereja Bapak Cinta Indonesia, biar juga Bapak yang memberkati setiap pelayanannya masing-masing, dan juga para jemaatnya, serta juga anak-anak yang masih kuliah, biar Bapak yang mengalami seperti Inggris, biar Bapak yang tolong supaya makin kemampuan kecerdasan terdapat untuk setiap mata kuliah, dan juga untuk muda-mudi yang sedang mencari pendamping lanjut, biar juga Bapak yang membuka jalan. Bapak dan surga, kami berdoa juga untuk sekolah tetap yang berada di Jakarta, Banten, dan juga di Jawa Tengah, biar juga Bapak yang berkati para mahasiswa, para dosennya, juga mengenai agregasi sekolah itu Bapak ada peningkatan, dan biarlah mereka yang berkaitan yang bersangkutan dengan hal akademis, biar mereka membicarakan hal itu Bapak, dan berjuang untuk menaikkan agregasi ini Bapak. Dan juga untuk pemulihan perhamba Tuhan di GBI Indonesia, Bapak juga yang berkati, serta Pasifkus yang membalakan di tempat ini, Bapak juga yang memberikan hikmat, serta juga takut akan Tuhan, dan kiranya Tuhan juga yang mengirimkan jiwa-jiwa yang baru di kerja ini, dan juga jiwa-jiwa yang setia kepada Tuhan. Bapak di surga, untuk GBI Kedoya, biar juga Bapak berkati setiap pelayanannya, daripada hari ini juga mereka sudah melakukan kebaktian, dan biarlah juga Bapak yang berkati hamba Tuhan yang melayani sana, serta juga Pak Danang yang nanti akan sebagai pendeta sana, biar juga Bapak yang mempersiapkannya, dan juga biar Pak Danang serta keluarganya telah setia untuk memilih Tuhan dan lingkungan yang kami tempati untuk kami beribadah. Kami bersyukur bahwa dekat alam biar Bapak itu pun dapat berkelanjutan untuk kami tetap aman dalam beribadah ini Bapak, dan juga untuk kesehatan GBI Tunas, biar juga Bapak yang memberkatinya, dan juga untuk gereja Malioboro di dalam kehidupannya, di dalam pergumulannya, dan juga hamba Tuhan yang sedang kurang sehat, yaitu stroke, dan juga Bapak yang menolongnya, berikan damai sejahtera yang daripada Tuhan dan kekuatan, serta juga berkat-berkat yang berkecukupan di dalam keluarga itu, serta juga rencananya tempat itu akan dibeli, biar tolong supaya mereka pun keluarga itu pun berada di tempat yang setidaknya Bapak mereka dapat berbakti dengan aman dan tentram. Dan juga untuk pekerjaan dan usaha yang jemaat ini dilakukan, biar juga Bapak yang diberikan kelancaran, kemudahan Bapak untuk dapat mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan dan memperoleh sesuatu yang mereka butuhkan Bapak. Dan juga untuk bencana alam banjir yang Bapak ini, dan Bapak yang tolong supaya bencana alam yang mereka alami Bapak, biar Bapak yang berkuatkan, dan juga mereka yang menyalurkan bantuan supaya dapat secepatnya mereka dapat menikmati bantuan tersebut, serta juga untuk saudara Kevin yang sedang bekerja, biar juga berkatinya, dan juga rencananya untuk mendapatkan pekerjaan tetap Bapak, biarlah Bapak yang akan jalan.
dan juga untuk Pak John Saragi biar juga yang berkati dalam pengembalaannya, serta juga untuk rencananya untuk dimandirikan dari Bapak yang jalan keluar, supaya apa yang dibutuhkan oleh oleh Bapak John itu pun Bapak dapat realisasikan untuk gereja itu dapat mandiri, dan juga rencana jemaat untuk memiliki rekor, serta juga renovasi gedung stasi biar juga Bapak yang membukakan jalan untuk kami dapat tercukupi dana untuk hal tersebut Bapak, dan juga untuk kita dalam pengurusannya rumah di Tangerang ini biar Bapak juga yang memberikan kemudahan kelancaran sehingga kita pun mendapatkan sukacita karena Tuhan yang sebagai penolongnya, dan juga untuk kesehatan mama Citra biar juga Bapak yang memulihkannya. Dan juga ini juga berdoa untuk Pak Iwan biar juga Bapak yang menolongnya, berkekuatan di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, serta juga biarlah kesehatan semakin pulih dan semakin lebih giat lagi untuk melayani Tuhan. Dan juga Tuhan yang memberkati dalam memakai pengurus GBI Sebanten dan juga pengurus Yayasan Sebanten Bapak, dan juga rencananya untuk mendapatkan surat SK biar juga Tuhan yang membukakan jalan. Dan juga untuk regenerasi pengembalaan di Gereja Baptis Indonesia, supaya Tuhan yang menolong, supaya ada persiapan regenerasi ya Bapak untuk berkelanjutan pelayanan di tempat gereja yang masing-masing, serta untuk gereja kasih karunia di Ciledug biar Bapak yang berkatinya, juga Oki yang juga yang menggalakan sana biar juga Bapak yang berkatinya, dan juga untuk rencananya juga Pak Oki akan dihabiskan biar Bapak yang menolongi, Bapak yang supaya dapat mempersiapkannya dengan baik. Oleh surga, saya berdoa untuk keluarga Pak Aris biarlah keluarga itu bertumbuh di dalam Tuhan, dan juga Paris itu keluarganya dapat hadir dalam kehidupannya untuk bersama-sama berbakti tempat ini, dan juga untuk keluarga Pak C, biarlah Tuhan Yesus yang memberkatinya, dan juga untuk sekaligus mengunjungi rumah Pak Aceh biar juga tahu supaya Tuhan yang menolongnya di dalam perjalanannya, dan juga Jojo yang rencananya mau ke sini biar juga Bapak yang menolongnya, supaya Tuhan itu dia yang memberkatinya. Oleh surga, kami juga berdoa untuk ibadah Karuna Mudah-Mudi Sebanten di tanggal 22 Februari 2025 biar Tuhan yang memberkatinya, juga untuk PHT yang akan datang biar Tuhan yang menolongnya, Tuhan yang mengerjakan setiap panitia yang kehidupannya, serta juga untuk Thompson supaya Tuhan yang memberkatinya, dan juga istimewa dapat kembali lagi bersama-sama beribadah pada tempat ini Bapak. Dan juga untuk Grace yang rencananya akan mencari pekerjaan part-time biar Tuhan yang membukakan jalan untuk memenuhi apa yang saudari Grace butuhkan, dan juga untuk kebaktian kaum wanita di tanggal 7 Maret biar Tuhan yang tahu supaya acara itu pun dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami dana tunggu sekali cukup. Amin. Amin. Baik, kita sekarang melakukan doa syafaat, dan kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu saya akan berikan waktu kesaksian kepada jemaat bila jemaat ada yang ingin bersaksi, baik itu bersaksi melalui kata-kata ataupun ingin bernyanyi lagu pujian. Saya persilahkan.
Terima kasih untuk kesaksian dari Ibu Simanjuntak atau Opung, dan juga saya masih persilahkan kepada jemaat yang lain bila mana jemaat ada yang bersaksi
baik itu melalui kata-kata atau ingin bernyanyi lagu pujian, saya persilakan. Baik, kalau misalnya belum ada yang ingin saksi di hari ini, saya akan lanjut ke acara selanjutnya. Kita akan bernyanyi kembali di nomor 226. Kita akan bernyanyi satu kali lagi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nomor 226. Disampaikan oleh Bapak Salah. Saya persilakan. Assalamualaikum. Shalom. Tuhan, bersyukur pada Tuhan, suara saya kembali lagi sempurna. Seminggu lebih, untuk bicara aja susah. Apalagi yang mendengarkan, ini capek ya kalau saya ngomong. Apa? Ya, saya terima kasih juga pada jemaat yang setia juga mendoakan saya, sehingga saya dapat kembali lagi suara saya di Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan, ya. Tuhan mendengar doa kita sebagai anaknya, tapi tetap kita berserah pada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita jalani, kita berserah pada Tuhan, dan Tuhan juga akan berikan yang terbaik buat kita. Baik, sebelum kita mendengarkan Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan, supaya apa yang kita dengarkan daripada firman Tuhan dapat menguatkan iman kepada kita. Mari kita saatkan doa. Bapa Surgawi, Bapa kami yang baik, Engkau yang kami sembah dan kami sapa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami syukur Tuhan atas pimpinan-Mu, Engkau kami pimpin ibadah ini dari awal hingga pertengahan ini. Dan juga Tuhan,
Sebentar kami anakmu siap mendengarkan sabdamu yang akan disampaikan oleh hambamu. Kiranya Tuhan memberkati akan hambamu dalam menyampaikan kebenaran Engkau, supaya dapat berkata-kata sesuai dengan angka Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini dapat menguatkan iman kami, supaya hidup kami pun hari lepas hari dapat menyenangkan Engkau. Ampuni juga Tuhan segala dosa kesalahan kami, dosa karena perkataan, tingkah laku kami Tuhan yang kurang berkenan pada Tuhan. Tuhan ampuni supaya kami layak di hadapan Engkau. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat saudara kita, ya, yang berbeda dengan agama yang kita, yang saat ini sedang menjalankan apa? Ibadah puasa, ya. Ya, kalau dari itu udah 4 hari, ya, mereka berpuasa dari jam subuh sampai jam 6 sore. Karena kalau saya lihat lebih dari jam 6, luar biasa, ya. Mereka kuat, ya. Dan saya juga pernah dengar juga dari di televisi juga itu, kalau Ustaz bilang katanya kalau bulan puasa setan-setan sudah diikat. Waduh. Jadi kalau saya pikir setannya diikat di bulan puasa, kalau sudah bulan puasa berjalan lagi dong. Kayak bilang, waduh, enak cara menyampaikan itu. Tapi nggak tahu dari firman Tuhan yang mana, saya nggak tahu. Ya, setan-setan diikat. Kalau bulan puasa jangan berbuat yang tidak baik. Loh. Jadi berbuat yang tidak baik itu hanya bulan puasa. Kalau udah sebelum kalau udah nggak puasa lagi, bebas dong. Kalau saya perhatikan, jadi hati-hati dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz lagi. Ya, bahaya kalau saya nggak seperti ini. Setan diikat. Jangan berbuat yang jahat di bulan puasa. Kacau. Ya, kalau saya lihat seperti ini. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan dan tahu tentang hal yang benar, pasti kita akan apa? Tidak mau mengikuti mereka. Benar? Nggak mau mengikuti mereka. Dan Pastor Tinggi, saya juga akan berikan pertanyaan kepada saudara. Boleh nggak anak Tuhan, orang yang sudah percaya pada Tuhan, mengikuti seperti kebiasaan mereka, yaitu apa? Berpuasa. Ini pernah dikatakan oleh teman saya. Saya belum pernah lihat loh orang Kristen berpuasa. Ada seperti umat yang lain. Ada puasa sebelum Idul Fitri. Tapi orang Kristen nggak ada. Yang saya tahu, kata teman saya, hanya apa? Natal. Terus kematian Tuhan Yesus, kebangkitan. Hanya itu yang saya tahu. Tetapi hal berpuasa ada nggak sih? Lalu saya bilang, orang Kristen yang benar-benar Kristen loh, saya bilang, bukan Kristen sembarangan, yang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Boleh saya bilang. Dari mana? Dari Alkitab. Baik, kita akan melihat dalam firman Tuhan pada hari ini. Di Matius pasal yang ke-6. Ini juga ada ayat yang terkenal ini. Mengenai berpuasa. Matius pasal yang ke-6. Perjanjian Baru. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 18 saya akan bacakan. Baik, kalau sudah ketemu, saya akan bacakan dari Matius 6 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Begini firman Tuhan. Di sini dengan bertema hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Saudara kasih dalam Tuhan, inilah perkataan Yesus pada waktu yang di bukit. Ya. Kalau kita melihat di dalam Matius 6, pasal ayat yang pertama, kalau kita lihat, dikatakan di ayat 6, ayat yang pertama, ini dikatakan tema juga hal memberi sedekah. Di sini dikatakan, ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, supaya seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita teruskan dengan ayat yang kelima. Di sini mengenai hal berdoa. Di sini dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaannya sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang kita petik dari kisah ini? Dari hal memberi sedekah, hal berdoa, dan ketiga, hal berpuasa. Apa yang kita lihat? Kalau kita lihat di dalam ketiga hal ini, baik itu memberikan sedekah, berdoa, ataupun berpuasa, jangan kita membuat memberi sedekah, berdoa, atau berpuasa, jangan dilihat oleh orang lain.
lain. Seakan-akan, oh ini loh, saya orang yang beragama. Banyak kan kalau kita lihat di ibadah lain, mereka kalau berdoa sembahyang itu sampai di luar, nah, sampai di luar. Apalagi kalau udah Idul Fitri, waduh, saya susah jalan. Di mana-mana tutup, jalan raya dipakai. Aduh, kalau tadi kita ini jalan raya, jalan umum. Mereka berbuat enak, oh di jalan tutup. Seakan dia berpuasa. Kita lihat kondisi itu, kita lihat seakan-akan mereka apa? Beribadah. Ini loh saya orang ibadah, orang yang beragama, orang yang taat kepada Tuhan. Tetapi kata firman Tuhan di ayat 16 kita katakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang apa? Berpuasa. Kalau kita lihat kehidupan mereka seperti orang benar. Mereka mau senang dipuji orang. Coba kalau saya pernah juga bekerja di pabrik, pada jam sholat ibadah, mereka ibadah pas dekat kerja kita. Kan di situ ada musola. Dulu saya pada ada musola juga, kenapa nggak di musola? Kenapa harus tempat kerja? Saya pikir, ya, karena mereka mau dilihat. Ini saya orang yang taat ibadah. Tetapi justru kalau kita lihat seperti orang munafik. Kenapa? Karena saya tahu perilaku dia seperti apa di luaran. Itu namanya orang munafik, mencari dilihat orang. Waduh, apalagi apa? Kalau orang berpuasa, waduh. Ada juga tanda saya, kalau lemas, ya namanya orang puasa, pasti lemas lah. Oh pengen berbuat sesuatu kayaknya males. Pengennya apa? Santai, tiduran. Oh, saya bilang, kenapa? Kan bukan puasa itu ibadah. Seharusnya semangat dong, seharusnya seperti itu. Sama juga seperti teman saya bilang kepada saya, apakah orang Kristen, anak-anak Tuhan, boleh berpuasa? Saya bilang, boleh. Tapi tidak diumbar-umbarkan. Oh saya sedang berpuasa. Nggak seperti itu. Jadi seperti apa? Kalau kita berpuasa, dilihat dari firman Tuhan, dikatakan di ayat 17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Maksudnya apa saudara? Kalau rambut kita berminyak, muka kita habis cuci muka pasti apa? Segar. Seperti itulah kalau kita berpuasa, jangan dilihat orang. Walaupun kita berpuasa, jangan kita lemas. Dan ini pun pernah saya lakukan seperti ini. Saya tidak beritahukan pada keluarga saya sedang berpuasa. Nah, kenapa tidak boleh beritahukan? Firman Tuhan seperti itu. Kalau kita lihat di dalam ayat 18, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini yang Tuhan mau dari kita. Kalau kita melakukan berpuasa, boleh. Tapi jangan dilihat orang. Cukup saudara dan saya dan Tuhan yang tahu. Nah, dan dari jam berapa orang boleh berpuasa? Anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita berpuasa tidak ada waktu, tidak ada jadwal jam, terserah kita. Kita mau melakukan dari jam sore seperti mereka sampai jam sore lagi, terserah.
nggak masalah. Asalkan kita tidak memberitahukan pada mereka. Seperti mereka, ya, merasa lemas, lesu, ya, nggak tenaga karena saya berpuasa, saya lemas kalau nggak kata apa-apa. Wah, jangan seperti itu. Kita nggak boleh seperti itu. Bilang Tuhan tadi apa? Di ayat 18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang apa? Berpuasa. Cukup Tuhan yang tahu. Saudara dan saya yang tahu oh saya sedang berpuasa. Nah, bagaimana kalau kita berpuasa ada orang yang ngajak kita untuk makan? Dan ini pun pernah saya kejadian. Dulu saya masih remaja, saya mencoba seperti ini. Puasa. Dan itu ada yang ngajak lagi makan. Udah makan siang belum? Belum. Saya terus terang belum. Ayo kita makan. Boleh? Boleh. Berkat. Berkat itu jangan ditolak. Jangan bilang, oh sedang kita berpuasa, saya nggak bisa. Ya ajak makan. Itu berkat. Kan dari bukan saya sengaja. Kan diajak. Saya kan nggak tahu saya sedang berpuasa. Pernah sih begitu. Emang saya itu jarang melakukan seperti ini. Sekarang lagi mau, saya berpuasa. Karena apa? Nggak ada aturannya. Kan kita ikuti aturan Tuhan. Yang penting kita tidak boleh diketahui orang kalau kita sedang berpuasa. Sama juga seperti tadi kita lihat di dalam Matius 6 ayat yang kelima tadi kita baca itu tentang apa? Hal berdoa. Dikatakan apa? Di ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, jangan seperti orang munafik. Ketemu lagi orang munafik. Apa sih orang munafik? Orang yang belum setulus hati kepada Tuhan. Belum benar-benar percaya kepada Tuhan. Hanya apa? Memamerkan. Dia orang yang beragama. Itu orang munafik. Gak 100% kepada Tuhan, gak tulus kepada Tuhan. Tulusnya kepada orang. Oh, tidak orang, dia berdoa. Oh, rajin ya berdoa. Saudara kasih Tuhan, kalau kita berdoa pun dikatakan oleh Tuhan apa? Di Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Sama juga dengan tadi apa? Berpuasa. Gak boleh orang tahu. Demikian juga dengan berdoa. Jangan di depan orang. Supaya dilihat orang banyak. Pernah nggak kita lihat tempat ibadah? Mungkin sering yang tadi pernah saya bilang kalau Idul Fitri atau sholat kalau Idul Adha, mereka berdiri sampai depan rumah, sampai depan ibadah, pinggir jalan, supaya orang melihat apa? Dia orang beragama. Kata Tuhan, kita nggak boleh seperti itu. Kita bersyukur gereja kita di dalam, nggak dilihat orang. Karena apa? Karena dibilang Bapamu yang ada di tempat tersembunyi akan apa? Membalasnya kepada. Cukup kita sama Tuhan yang tahu. Orang lain nggak boleh tahu apa yang kita lakukan. Begitu berdoa. Ataupun tadi ada juga apa? Memberi sedekah. Banyak kalau kita lihat, apalagi zaman puasa gini, banyak yang meminta-minta, minta sedekah. Mumpung puasa, mumpung mau lebaran, banyak yang meminta-minta. Dan orang senang kalau memberi apa? Sedekah di bulan puasa.
Kata mereka apa kalau memberi di bulan puasa? Berkah, katanya. Berkah di bulan Ramadan, bulan suci. Kalau saya pikir nggak ada bulan yang suci, ya, nggak ada bulan yang suci. Apalagi dibilang apa? Tanah suci. Dia pergi kemana? Ke tanah suci. Mana ada tanah yang suci? Kalau tanah yang suci berarti nggak ada apa? Dosa. Nah, oh tanah suci nggak ada dosa. Di kita pun ada di Indonesia ini. Namanya apa? Kota Kudus. Kalau Kudus apa? Ya suci juga, tapi nggak ada dia bilang di situ suci. Oh, udah suci, kudus. Kalau itu kan orang yang nggak berdosa. Nah, di negara sana aja banyak yang membuat dosa. Ya, berbuat zina pun ada. Oh, kota namanya kota suci. Itu balik-balik kita, saudara, kasih tahu Tuhan. Biarlah apa yang mereka katakan itu menurut pandangan mereka. Kalau kita menurut pandangan daripada firman Tuhan, kita lihat. Firman Tuhan ini ya dan amin. Benar apa yang kata oleh firman Tuhan. Alkitab yang kita pegang, Alkitab yang kita pelajari itu benar. Tapi kita tidak boleh apa? Menyombongkan diri. Sudah tahu kita firman Tuhan kebenaran, wah kita sombong. Mereka nggak tahu, saya lebih tahu. Oh, jangan seperti itu. Apa yang kita dapat dari firman Tuhan? Kalau ada orang-orang yang mau belajar tentang firman Tuhan, kita perlu ajarkan sesuai dengan firman Tuhan, bukan berdebat orang lain. Ya, bukan mendapat orang lain. Bukan menurut pendeta saya, jangan. Menurut mendapat firman Tuhan. Pendeta pun dari firman Tuhan tahunya. Karena firman Tuhan ini yang benar, yang mengajarkan hal kebenaran itu hanya firman Tuhan. Sebaiknya kita pun menuruti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita mau berdoa, masuk ke kamar. Dulu saya waktu masih bekerja di pabrik, kalau saya mau berdoa, saya masuknya ke WC, ke toilet. Bilang aja pura-pura, mau buang air kecil. Oh iya, silakan. Saya berdoa di WC. Kan WC gak ada orang. Tapi di dalam ya, ada di kamar. Bukan yang berdiri rame-rame. Saya di dalam kamar, dalam toilet. Saya berdoa di sini. Karena apa? Kita lagi selesai pekerjaan. Saya mau ucap syukur aja. Kalau udah pulang, pasti pulang. Nah, sebelum itu saya ambil waktu untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan terima kasih. Saya bentar lagi akan selesai pekerjaan saya akan pulang berganti, bibit saya akan berjalan. Ini. Diketahui orang? Tidak ada. Yang tahu siapa? Bapa yang di surga tahu. Nah, seharusnya kita juga seperti ini, saudara dalam Tuhan. Apapun yang kita lakukan, baiklah kita melakukan dengan apa? Tersembunyi. Jangan orang lain tahu. Baik itu yang kita lihat di dalam hal berdoa, baik itu kita juga memberikan sedekah, baik itu juga kita melihat untuk berpuasa, jangan diketahui oleh orang lain. Cukup saudara dan saya dan Tuhan yang tahu. Kan dibilang tadi kalau kita berdoa, dikatakan di ayat 6 bagian yang terakhir katakan, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kenapa harus tempat yang tersembunyi? Karena tempat tersembunyi itu sunyi, sepi, enak loh, konsentrasi kita berdoa pada Tuhan. Kalau kita berdoa, melakukan segala sesuatu tempat yang ramai, enak nggak kita berdoa? Oh, nggak enak. Ada juga gereja juga ada yang berdoa rame-rame. Waduh, kalau saya nggak konsentrasi kalau doa yang begini, yang ramai. Masing-masing semua berdoa, sama-sama berdoa, segala macam, ya. Nggak stres. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan apa? Tempat yang tersembunyi, yang sepi.
Yesus aja sebelum dia disalibkan, dia berdoa apa? Tempat yang ramai. Sebelum Yesus disalibkan? Tidak. Yesus cari apa? Tempat yang sepi. Yesus itu enak konsentrasi dia sama Bapa yang di surga. Yesus belum berikan contoh. Berdoa di taman. Tapi taman yang sepi dicari. Bukan taman yang ramai. Yang sepi. Murid-muridnya tidur. Dia berdoa. Tempat yang tersembunyi. Dan ini pun yang Yesus ajak kepada kita. Apa yang kita lakukan? Kita nggak boleh mengetahui orang lain. Cukup saya, saudara, dan Tuhan yang tahu. Apa keinginan kita? Kita doakan kepada Tuhan. Dan juga sama seperti apa? Tentang berpuasa tadi. Dan juga jangan kita dilihat berpuasa lemas. Jangan seperti mereka. Kita harus tampil beda. Sebagai anak Tuhan, walaupun kita ada keadaan berpuasa, tetap apa? Berseri. Bukannya apa? Bersungut, lemes, lesu. Tidak seperti itu. Ini selesai dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Baiklah, apa yang kita lakukan dari firman Tuhan ini, baik itu berdoa, memberikan sedekah kepada orang lain, ataupun tentang berpuasa, janganlah kita dilihat oleh orang lain. Supaya kita lihat apa? Oh, dia orang beragama, dia rajin beribadah. Jangan seperti itu. Baiklah, kita melakukan ini hanya Tuhan yang tahu apa yang kita lakukan. Karena Tuhan lebih senang di tempat yang tersembunyi. Karena apa tadi? Karena yang tadi saya bilang, kenapa tempat yang sembunyi? Karena tempat yang sembunyi sepi. Konsentrasi kita ada. Kita fokus. Beda kalau kita melakukan hal ini kepada hal yang ramai, kita pun nggak fokus. Makanya kalau kita berdoa, sepi kan? Semua musik berhenti, ya, nggak ada yang bicara. Kenapa? Suara sepi, sunyi, nggak ada lagi yang berbicara. Beda dengan kegiatan yang lain. Pendetanya berdoa, ada jemaatnya apa? Ngobrol lah, bicara, segala macam. Aduh, itu tidak fokus. Kalau bilang berdoa ya berdoa, semua lipat tangan. Harus tutup mata, nggak ada lagi ada suara. Maksudnya seperti itu Yesus, sepi, nggak ada lagi orang yang mau berdoa, ada lagi ada suara, ada lagi yang ngobrol-ngobrol. Di mana fokusnya? Jadi inilah sesuatu dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan, apapun yang kita lakukan, baiklah kita mengikuti daripada ajaran Tuhan Yesus. Kita kalau berdoa atau memberikan sedekah atau berpuasa, kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Nggak boleh, apa yang kita lakukan nggak boleh kita tahu orang lain. Saya melakukan puasa pun saya nggak tahu orang tua saya, anak saya nggak tahu. Saya yang diam, nggak ngomong, diam aja. Tapi kalau kita mau ikuti puasa seperti firman Tuhan, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan dipaksa. Kalau misalnya kita puasa 1 hari ya 1 hari. Coba kalau kita ikut Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, kuat, sanggup? Terus Tuhan Yesus 40 hari, kita sehari aja kepenting lemes. Aduh, belum makan dari siang. Aduh, kalau pulang kerja saya dulu begitu. Aduh, udah capek, mana makanan ini lah, lapar. Ya, pasti jadi apa? Makanan. Aduh, udah capek nih, tadi siang nggak sempat makan, gini segala macam. Itu baru berapa hari? Belum full. Tapi kita mulai hari ini, kita belajar dari firman Tuhan. Ya. Kita melakukan hal berdoa, hal memberi, atau hal berpuasa, nggak boleh orang lain tahu. Cukup Tuhan yang tahu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik,
Puji dan syukur kehadiran Tuhan pada pagi yang ini, di mana kami sudah belajar mengenai firman Tuhan, baik itu mengenai berdoa, di mana hal juga memberi, dan juga di mana hal berpuasa. Kami pelajari pada firman Tuhan, supaya apapun yang kami lakukan, jangan sampai orang tahu, cukup hanya Engkau yang tahu. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu pada hari ini mengajar pada kami, supaya kami pun melakukan apa yang Engkau berikan pada kami, Tuhan. Biarlah kami pun, kalau kami berdoa, biarlah kami pun tersembunyi tempat kami, Tuhan. Supaya kami pun berdoa fokus kepada-Mu, ya Tuhan. Tidak berisik, tempat yang sunyi, tempat yang sepi, seperti yang Engkau pernah berikan, pernah Engkau lakukan sebelum Engkau, Tuhan Yesus, disalibkan. Tuhan Yesus berdoa di tempat yang tersembunyi, dan itu sudah Engkau lakukan. Demikian juga Engkau mengingatkan kepada kami, Tuhan, supaya kami pun berdoa di tempat yang tersembunyi. Kalau tempat yang tersembunyi itu tempat yang aman, damai, kami pun dapat berbicara dengan Tuhan dengan lebih fokus kepada Tuhan, dan juga dengan memberikan sedekah. Biar juga kami pun memberi tanpa diberitahukan pada orang lain. Dan juga mengenai hal berpuasa pun, kami pun diajarkan supaya kami tidak seperti orang lain. Diketahui orang lain bahwa kami berpuasa, kami pun hanya melakukan berpuasa itu dengan tidak seperti orang lain. Kami pun harus, muka kami harus selalu berseri walaupun kami sedang berpuasa, supaya kami pun dilihat orang-orang lain bahwa kami berpuasa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biar ini pun dapat kami lakukan sesuai dengan perintah-Mu, ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, supaya firman-Mu ini tetap bergema dalam kehidupan kami, Tuhan, supaya nama-Mu Tuhan semakin dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Saudara Kavi. Ya, terima kasih untuk Pak Sahala telah kita telah mendengarkan sama-sama khotbahnya di dalam Matius pasal 6 ya, tentang hal berpuasa. Dan kita akan menanggapinya, kita akan bernyanyi di nomor 151, dan saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi di buku pujian kita di nomor 151. Pimpin aku Allah Bapa.
ibadah di pagi hari ini, saya persilakan untuk Bapak Pendeta Sinsigus memimpin kita dalam doa penutup ibadah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita menutup kebaktian pada pagi hari ini. Kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, khususnya aktivitas kita seminggu ini. Tuhan akan memberkati kita, memberikan penghiburan kekuatan dalam segala perkara. Biarlah kita dapat berkat dari Tuhan, segala pekerjaan usaha yang kita lakukan, sehingga pekerjaan yang kita lakukan kita serahkan kepada Tuhan, dapat mencukupi apa yang kita perlukan dalam hidup kami semuanya, dan segala pergumulan persoalan sedang kita hadapi, Tuhan juga akan tolong sehingga kami dapat menyelesaikannya persoalan segala pergumulan itu bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam akhir ibadah kebaktian pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama kembali datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana Tuhan telah pimpin kami dalam ibadah kami, dalam kebaktian kami ini, sehingga kami dapat mengakhirinya dengan baik. Apa yang kami lakukan, puji-pujian kami, persembahan kami, firman Tuhan yang telah kami dengar, kita pilih semuanya, sehingga semuanya boleh menjadi berkat bagi kami dan boleh menjadi ucapan syukur kami kepada Tuhan. Bahwa Allah yang baik, Allah yang sanggup melaksanakan sesuatu yang hebat dalam kehidupan kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang meninggalkan tempat ini, rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan perjalanan kami Tuhan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, kiranya Tuhan yang menjaga melindungi kami Tuhan, kiranya Tuhan yang memproteksi kami dalam perjalanan kami, tiba di rumah kami masing-masing dengan aman dan selamat, dan biarlah damai sejahtera-Mu yang melimpah-limpah akan turun atas kami mulai hari ini besok sampai selamanya. Berkatilah pekerjaan kami Tuhan, berkatilah usaha kami, sehingga pekerjaan yang Kau berikan kepada kami, usaha yang Kau berikan kepada kami, adalah berkat bagi kami, dan kami dapat mencukupi apa yang kami perlukan dan kami butuhkan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, apabila ada persoalan yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, topanglah segala sesuatu yang kami hadapi, bantulah kami, tolonglah kami, dan turut campur tanganlah Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami dapat menyelesaikannya, dapat menyempurnakan apa yang sedang kami hadapi, sehingga kami boleh kuat dalam iman kami masing-masing. Terima kasih, berkati istri kami, berkati anak-anak kami, berkati rumah tangga kami semuanya, sehingga melalui berkat yang Tuhan turunkan atas kami melimpah-limpah, kami boleh damai sejahtera melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa Tuhan, berkatilah hidup kami selama kami menjadi anak-anak Tuhan, pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi orang lain, dapat memberikan Injil amanat agung Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami dapat pakai oleh Tuhan untuk menguatkan setiap saudara kami yang lemah iman mereka masing-masing, sehingga kami dapat menopang, menolong, dan saling tolong dan korban kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan untuk memberkati kami semua. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri kebaktian ibadah ini kepada Tuhan dan kembali kepada aktivitas kita rumah tangga kita masing-masing dalam satu minggu ini. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia, yang bersumber dari Allah Bapa kami langit dan bumi, dan kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, biarlah itu memberkati kami, menyertai kami, menjaga kami, melindungi kami, melawat kami, memberkati setiap langkah kehidupan kami. Kami bukan burung tapi naik, kami bukan ekor tapi kepala. Terima kasih Tuhan, di atas semuanya Tuhan ampunilah kami dari segala kelemahan dosa dan kekurangan hidup kami. Yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Mari silakan duduk kembali. Baik, untuk ibadah hari ini selesai. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Sinsigus. Salam